Kita semua sudah mendengar janjinya. Mobil listrik adalah penyelamat bumi, nol emisi, langit biru, dan masa depan tanpa polusi asap knalpot. Narasi ini indah, dan kita semua ingin mempercayainya. Tapi ada satu pertanyaan besar yang sering disembunyikan di balik kilap mobil baru yang canggih itu. Bukan tentang bagaimana mobil itu berjalan, tapi tentang bagaimana mobil itu jika mati. Baterai lithium-ion yang menjadi jantung mobil listrik suatu hari akan berhenti berdetak, dan ketika hari itu tiba, kita menghadapi masalah baru yang jauh lebih rumit daripada asap knalpot. Jutaan ton limbah beracun yang sulit didaur ulang, mudah meledak, dan nilainya miliaran dolar. Apakah kita sedang menyelamatkan bumi, atau kita hanya menukar satu bencana lingkungan dengan bencana lainnya? Inilah sisi gelap revolusi mobil listrik, kuburan baterai. Mari kita bicara angka dulu, supaya kita sadar seberapa besar masalah ini. Saat ini, jutaan mobil listrik baru saja turun ke jalan. Umur rata-rata baterai mobil listrik adalah 10-15 tahun. Artinya, mobil yang kalian beli di hari ini akan menjadi sampah di tahun 2035 atau 2040. Para peneliti menyebut fenomena ini sebagai tsunami limbah baterai. Diperkirakan pada tahun 2030 saja, dunia akan menghasilkan sekitar 2 juta metrik ton limbah baterai lithium-ion per tahun. Bayangkan, itu setara dengan berat ribuan menara Eiffel setiap tahunnya. Masalahnya, industri daur ulang kita belum siap. Saat ini, secara global hanya sekitar 5% baterai lithium-ion yang benar-benar didaur ulang. Sisanya masih menjadi tanda tanya besar, disimpan di gudang, atau lebih buruk, dibuang sembarangan. Kalian mungkin bertanya, loh, aki mobil biasa bisa didaur ulang? Jawabannya benar. Aki mobil konvensional adalah produk yang 99% bisa didaur ulang. Tapi baterai mobil listrik itu cerita yang jauh berbeda. Baterai EV atau electric vehicle tidak dirancang untuk dibuka kembali. Pabrik merekatkannya dengan lem super kuat agar tahan guncangan dan aman saat tabrakan. Ini bagus untuk keselamatan berkendara, tapi mimpi buruk bagi pendaur ulang. Membongkarnya harus menggunakan tenaga manual manusia, sangat lambat dan berbahaya. Satu kesalahan kecil saat memotong bisa menyebabkan korsleting dan ledakan api kimia yang tidak bisa dipadamkan dengan air biasa. Selain itu, di dalamnya ada campuran kimia rumit, baik dari litium, kobalt, nikel, mangan. Memisahkan bahan ini ibarat mencoba memisahkan tepung, telur, dan gula dari kue yang sudah matang. Sangat sulit dan mahal. Lalu bagaimana cara dunia menanganinya sekarang? Ada dua cara utama yang keduanya punya sisi gelap sendiri. Sederhananya, dibakar, baterai dilelehkan dalam suhu tinggi untuk mengambil logam berharga seperti kobalt dan nikel, tapi metode ini boros energi dan membuang litium serta plastik menjadi gas buang atau limbah. Kedua, hidrometalurgi. Baterai dihancurkan menjadi serbuk yang disebut black mass, lalu direndam dalam kolam asam kimia untuk memisahkan logamnya. Ini lebih efisien, tapi menghasilkan limbah air beracun yang jika bocor ke tanah, habislah air tanah kita. Jadi ironisnya, proses daur ulang untuk mobil ramah lingkungan ini saat ini masih sangat polutif dan boros energi. Bagaimana dengan kita di Indonesia? Kita semua tahu, Indonesia berambisi menjadi raja baterai di dunia. Kita punya cadangan nikel terbesar, dan hilirisasi sedang gencar-gencarnya. Kita sangat semangat memproduksi baterai baru, tapi pertanyaannya, apakah kita sudah siap mengurus mayat baterai-baterai itu nanti? Sampai video ini dibuat, regulasi dan fasilitas daur ulang baterai EV skala besar di Indonesia masih sangat minim dibandingkan dengan target produksi mobilnya. Jangan sampai tanah kita yang untuk menambang nikel nantinya juga menjadi tempat pembuangan limbah baterai bekasnya. Ini adalah PR besar bagi pemerintah dan produsen otomotif di tanah air. Apakah masa depan mobil listrik suram? Tidak juga. Jika kita bergerak cepat, solusi terbaik sebelum daur ulang adalah second life atau nyawa kedua.
Baterai mobil yang performanya turun ke 70% mungkin sudah tidak enak dipakai ngebut, tapi masih sangat layak dipakai untuk menyimpan listrik rumahan atau cadangan daya menara BTS. Teknologi daur ulang juga makin canggih. Sekarang mulai muncul robot yang bisa membongkar baterai dengan presisi dan metode biologis menggunakan bakteri pemakan logam. Kuncinya adalah circular economy. Mobil listrik baru benar-benar hijau jika baterainya lahir dari daur ulang baterai lama, bukan terus-menerus mengeruk perut bumi. Mobil listrik adalah langkah maju, itu pasti, tapi menganggapnya sebagai solusi ajaib tanpa memikirkan limbahnya adalah kenaifan. Sebagai konsumen cerdas, kita tidak hanya bertanya berapa jarak tempuhnya, tapi juga kita akan bertanya-tanya kemana baterainya pergi setelah rusak. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian yakin Indonesia siap menangani limbah ini 10 tahun lagi? Tulis pendapat kalian di komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk fakta-fakta dunia yang membuka mata. Saya dari Dunia Fakta, sampai jumpa di video berikutnya.